Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Aduh, ayo coba senyum dulu di kamera. Weh, senyum yang manis-manis ya. Yuk, sekarang kita membahas sekolah minggu. Ayo, minggu lalu siapa yang berdoa? Coba. Angkat tangan siapa yang berdoa minggu lalu? Katanya disuruh berdoa. Oh, Yeremia. Nah, minggu ini siapa nih yang mau buka ya? Nanti kita nyanyi dulu satu lagu terus berdoa. Ayo siapa? Aku aja, aku. Oh, Iskia. Oh, Yeremia lagi. Iskia ya. Ganti Iskia aja. Nanti berarti Isat ini minggu depan lagi nih. Oke, sip. Nah, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kak Danang, kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Tapi kita mau menyanyikan lagu ini dalam 3 bahasa ya. Yang pertama, bahasa Inggris. Yang kedua, bahasa Jawa. Isa langsung, waduh. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Nanti ada tulisannya kok. Kita coba pelan-pelan ya. Kita ikutin aja. Kayaknya adik-adik udah pernah lama. Ya, Oke. Kak Danang. Siap ya? Oke. Ya, tepuk tangan ya. Dalam bahasa Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Oke, sekarang kita mau berdoa pembuka oleh Iskia. Ayo. Ayo Iskia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ketemu hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk membuka sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami, kakak-kakak,
dan juga kami yang sebagai anak-anak agar dapat taat kepada Tuhan, dan kami sebagai anak-anak dapat mengetahui apa yang kakak-kakak sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagi ya nih Kafe ya. Oke, lagu apa nih? Ini loh lagu yang unik gitu loh. Unik karena kita ngomongin ciptaan Tuhan. Dengan segala keanehannya ini. Apa itu ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Adik-adik tahu nggak? Ini clue-nya ya. Musuhnya Godzilla itu siapa? King Kong. King Nah. Kong badannya besar. Iya, Wih, betul. King Kong badannya besar. Tapi aneh, Oke. kakinya pendek. Ya, aneh kan berarti ya. Udah matikan lagi. Udah matikan lagi. Oke, kalau gitu kita nyanyikan ya adik-adik ya. Yuk, tepuk tangan. Sambil tepuk tangan, kalau bisa bangkit berdiri atau setengah berdiri nggak apa-apa. Sambil berdiri. Yoi. Nah, itu berdirinya tuh, berdiri tuh. Oke, kita pujikan ya. Dadah. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Ya, adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di pagi ini mengucap syukur karena Tuhan boleh menjaga, menyertai kami dalam istirahat tidur semalam, dan kami boleh kembali bangun di pagi ini untuk beraktivitas, dan kami sekarang mulai sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Danang. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Kak Danang. Ya, halo adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Ya, Kak Alfi sudah membocorkan ya, yang bawa firman tuh sekarang aku. Nah, kenapa aku lagi? Ya, karena kakak-kakak yang lain lagi ada acara, lagi nggak bisa. Nah, berhubung aku yang paling nganggur ya, jadi ya aku aja deh, nggak apa-apa. Oke, adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Good morning, weh. Kalau bahasa Jawanya sugeng enjang. Yo, tahu nggak bahasa Jawa? Tahu. Tahu. Isa Timi tahu. Siapa tahu Dikit-dikit. kalau di sekolah itu diajak ngomong bahasa Jawa. Ya, kalau selamat pagi itu bahasa Jawanya sugeng enjang. Ya, selamat pagi. Adik-adik, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, adik-adik udah pada sarapan belum nih sekarang? Belum. Belum, sama adik-adik. Gak apa-apa. Karena juga belum sarapan. Ya, mungkin kita semua bangunnya sama-sama mepet ya. Oke, kalau gitu kita sekarang langsung mulai ke perenungan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita. Kak Danang buka materinya dulu ya. Ya, kita pakai PPT untuk sekarang nih. Materi itu apa, Pak? Aku belum tahu. Nah, ini materi kita. Nih, ceritanya, cerita firman Tuhan. Gimana adik-adik? Temanya apa itu? Bertekun di dalam doa. Ayo coba satu-satu ya. Isa sama Timi dulu, ayo. Temanya apa ini, Isa Timi? Bertekun dalam doa. Iya, bertekun di dalam doa. Hizkia sama Yeremia apa? Bertekun di dalam doa. Ya, bertekun di dalam doa. Itu di bawahnya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Udah selesai sekolah minggu kita ya. Biasanya kan kalau selamat hari Minggu selesai itu sekolah minggunya. Iya. Tapi Belum, bohong. Kak, belum. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Kita kan punya kebiasaan berdoa ya kalau di agama Kristen ya. Adik-adik setiap hari berdoa nggak nih? Iya. Berdoa. Iya, Isan Timi juga berdoa setiap hari. Kalau setiap hari berdoa itu biasanya waktu mau ngapain sih kita? Waktu mau bepergian, Makan. Makan, pergian, oke. Tidur. makan, terus mau tidur. Bangun pagi. Bangun pagi itu Timi sama Isa tuh yang jawab. Rizkia juga tadi ngomong Terus bepergian. aku juga Terus baca mau renungan. pergi. Ya, itu menunjukkan kalau setiap kita mau melakukan sesuatu ya kita diajarin kan sama papa, sama mama untuk berdoa dulu kayak gitu. Jadi kenapa sih kok kita harus berdoa? Nah, kita kupas nih sekarang dalam sekolah minggu kita. Kita bahas nih. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau tadi Kak Danang bilang kan di Kristen itu kita punya tradisi berdoa ya. Nah, ternyata kan bukan cuma di agama Kristen aja. Di agama yang lain pun punya tradisi berdoa. Nah, sekarang Kak Danang mau tanya dulu nih. Mau main tebak-tebakan nih lebih tepatnya. Habis ini Kak Danang tunjukin gambar ya. Adik-adik bisa tebak dulu. Ini berdoa dengan cara agama apa? Nah, nangkep ya adik-adik ya? Iya. Nangkep ya? Oke, Isa Timi nangkep ya? Oke, Kak Danang terus nih slide-nya ya. Tuh, 2, 3.
Ya, ini masih ada kotak-kotak putih. Belum ada gambarnya, jadi belum bisa ditebak. Nah, kalau gini bisa ditebak. Oke, kadang tanya satu-satu ya. Kalau yang nomor 1 itu cara agama apa itu? Muslim. Islam, Muslim, betul. Kalau nomor 2? Kristen. Oke, Kristen ya, nomor 2 ya. Kalau nomor 3 apa? Kristen juga. Tuh, ya. Katolik sama Kristen. Katolik juga. sama Kristen. Nah, kok bisa nomor 2 sama 3 ini sama? Nah, karena memang Sama-sama cara berdoa agama Katolik sama agama Kristen tuh mirip-mirip adik-adik. Kalau di GKPO kan nggak cuma GKPO ya gerejanya ya, tapi ada gereja Katolik juga kan ya. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat, kalau mereka berdoa caranya hampir sama, melipat tangan gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 4, itu cara agama apa? Buddha. Iya, Mbah Buddha kamu juga. Ya, nomor 4 apa? Ayo tebak. Isa Timin. Buddha. Oke, kunci dulu jawabannya ya, Hizkia sama Yeremia ya, Buddha ya. Oke, Isa Timin jawab apa? Hindu. Hindu, oke. Isa Timin jawab Hindu, Hizkia sama Yeremia jawab Buddha. Ini yang benar yang mana ini? Kak Ave, yang benar yang mana ini Kak Ave? Hindu. Iya, yang benar itu nomor 4 agama Hindu. Ya. Nah, kalau nomor 4 agama Hindu berarti nomor 5 agama Buddha. Ya, Hizkia sama Yeremia kebalik ya, agak kebalik ini ya. Kalau nomor 4 itu agama Hindu. Kalau nomor 5 itu agama Buddha. Kalau gitu yang nomor 6 agama apa nih adik-adik? Konghucu. Ya. Kalau biasanya, kalau Muslim berdoanya di masjid. Kalau Kristen Katolik di gereja. Nah, kalau Konghucu itu di mana? Konghucu, walah, susah banget. Di mana itu? Ayo di mana Yeremia? Kelenteng. Kelenteng. Iya, bisa di Kelenteng. Kalau agama Buddha itu di mana itu? Agama Buddha. Vihara. Iya, bisa. Nah, yang terakhir agama Hindu itu di mana? Pura, iya. Jadi ternyata agama yang ada di Indonesia ini bermacam-macam ya. Baik dalam tempat ibadahnya maupun cara berdoanya. Ya, jadi kalau adik-adik ketemu teman-teman agama lain yang caranya berdoa berbeda gitu, ya itu memang cara mereka kayak gitu. Ngomong-ngomong soal berdoa lagi nih adik-adik, bacaan kita sekarang juga berbicara tentang berdoa. Nah, sekarang kita mau baca ayat ya. Adik-adik kalau ada Alkitab bisa buka Alkitab, tapi kalau nggak ada, ini Kak Danang sebenarnya udah sediakan slide-nya. Kayak gitu. Oke, adik-adik coba kalau ada Alkitab dibuka dulu. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Yang Rasul menanti ini. Ya, betul. Bisa sama Timi udah ketemu? Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14.
Sudah nemu Isatimi? Udah. Oke. Nah, ini bacaan kita ini. Nah, rasul menanti nanti. Oke. Nah, ini bacaan kita sekarang. Oke, adik-adik. Kalau biasanya kan bacaan kita panjang-panjang banget ya. Bisa sampai 10 ayat lebih ya. Sekarang ini cuma 3 ayat. Gimana kalau kita baca aja nih adik-adik? Ya? Oke. Oke ya. Bacanya kita berganti-gantian aja. Dimulai dari Kak Dana, terus adik-adik semua. Habis itu Kak Ave, begitu? Gimana? Oke. Ya, berarti Kak Dana ayat 12. Adik-adik ayat 13. Ya. Lalu Kak Ave ayat 14. Oke, siap? Ya. Siap ya? Siap. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberi judul Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Baca ya, Kak. Ya, baca. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, amin. Berbahagialah setiap kita yang mau ya mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan jangan lupa melakukannya ya di keseharian kita. Oke, adik-adik, bacaan kita ini tuh terjadi setelah murid-murid Yesus menyaksikan atau melihat atau menghantar ya Tuhan Yesus kembali naik ke surga. Adik-adik tahu nggak hari kenaikan Yesus itu kapan? Hari Rabu kemarin, Kak. Yakin Rabu? Yakin. Yakin. Oke, dikunci jawabannya. Isatimi? Hari kenaikan Yesus hari apa? Ayo. Oke, sepertinya masih bingung ya. Nggak apa-apa. Jadi, kita merayakan hari kenaikan Yesus itu bareng sama Hari Raya Idul Fitri. Ya, berarti hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis, iya. Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 13 Mei itu kita merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ya. Sekaligus kita juga berbahagia karena saudara-saudara kita yang beragama Islam turut merayakan Idul Fitri kayak gitu. Nah, adik-adik, kalau di bacaan kita kan murid-murid Yesus ini berdoa ya. Yang di ayat 14 itu ya, adik-adik bisa lihat lagi ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Nah, adik-adik,
setelah mereka menyaksikan atau mengantar Tuhan Yesus kembali ke surga, mereka itu diselimuti ya, dipenuhi rasa sukacita kayak gitu. Sehingga mereka akhirnya sehati di dalam doa dan selalu berdoa. Murid-murid Yesus itu ada berapa adik-adik kalau adik-adik baca tadi? 12. 12, Kak. 12. Oke, coba kita hitung lagi ya. Yakin nih 12. Ya, Coba ya, hitung ya. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Itu ada berapa adik-adik? 11. Ya, itu ada 11 loh. Kenapa ya? Cuma 11 ya? Adik-adik tahu ceritanya enggak? Ayo, nggak ada siapa di situ. Kurang 1 orang lagi. Yesus. Bukan, Bu. Masa Yesus tuh murid bagi dirinya sendiri? Ayo, Ada ada satu orang murid. murid. Yudas Ih. Iskariot, enggak? Judas Iskariot. Ya. Betul. Kenapa Yudas Iskariot nggak ada? Adik-adik tahu nggak ceritanya itu? Enggak tahu. Oke, Yudas Iskariot itu pada saat Yesus mau ditangkap itu, dia akhirnya tuh berkhianat sama Yesus gitu loh. Dia itu menjual Tuhan Yesus demi perak kayak gitu. Jadi Yudas Iskariot berkhianat ya. Akhirnya dia nggak ikut lagi nih bareng murid-murid Yesus yang lain kayak Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan kawan-kawan. Nah, akhirnya di saat mereka berdoa, ternyata mereka juga bukan cuma ber11 orang, ada juga beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Artinya, ini semua yang berkumpul itu adalah keluarga dari Yesus. Orang-orang terdekat dari Yesus, kayak gitu adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca ulang-ulang nih, bacaan kita kali ini, biar nanti lebih nancep. Oh ya, ternyata Yesus juga punya keluarga, juga punya orang-orang terdekat yang mereka menjaga persaudaraan mereka dan selalu berdoa seperti itu, berdoa bareng-bareng. Nah, adik-adik, nah ini yang kemarin yang kita rayakan, tanggal 13 Mei. Itu adik-adik bisa lihat ya, ada 2 orang, yang satu pakai kerudung, jilbab, yang satu ya nggak pakai, tapi dia bawa Alkitab. Jadi yang Kristen dan yang Islam, kita bersatu gitu loh, kita bersaudara, kita menjaga harmonis, biar harmonis begitu. Meskipun hari rayanya barengan. Nah, adik-adik, ini adalah keluarga dari Tuhan Yesus yang mungkin ada di bacaan kita tadi. Jadi Tuhan Yesus digambarkan nggak cuma dengan murid-muridnya ya, tetapi juga bareng banyak orang yang lain. Ada perempuan-perempuan, bahkan di dalam lukisan ini juga ada anak-anak kayak gitu. Jadi kita bisa tahu ya, kalau ternyata orang terdekat Yesus itu ada banyak sekali kayak gitu. Nah, kembali lagi ke berdoa ya adik-adik ya. Kira-kira ini ada pertanyaan nih sekarang. Kapan saja ya kita harus berdoa ya? Ayo, tadi adik-adik udah pada jawab kan ya? Setiap saat. Setiap saat, ya, betul. Setiap saat, Isa dan Timi, Iskia, Yeremia. Alangkah baiknya kalau kita setiap saat juga berdoa, bersyukur sama Tuhan. Karena
Setiap hari Tuhan selalu memberi hari yang baru. Misalnya hari Minggu, oh besoknya hari Senin, itu hari yang baru kan ya. Nah, alangkah baiknya kita juga bersyukur. Nah, lalu apakah setelah kita berdoa, kita langsung mendapatkan apa yang kita inginkan? Ayo. Enggak. Enggak ya, oke. Kita pending dulu ya. Timi sama Isaya gimana? Apakah kita selalu dapat yang kita inginkan? Wah, itu Yeremia nangis itu. Emotnya. Enggak, yuk ketawa. Iya, ketawa. Enggak ya? Bisa Timi? Enggak. Enggak. Jadi kalau kita berdoa itu kita kadang-kadang mungkin bertanya-tanya, kok nggak langsung dikabulkan gitu. Nah, kita jawab itu nanti ya. Sekarang kadang-kadang punya pertanyaan yang baru. Ada tahu nggak ini tuh siapa? Doraemon. Doraemon. Isa sama Timi tahu ya? Doraemon tuh punya apa itu? Punya kantong ajaib. Lonceng. Lonceng. Wih, ada lonceng. Ada kantong ajaib. Ya, betul. Jadi kantong ajaib itu fungsinya apa itu adik-adik? Oh, kalau membutuhkan, Ajaib. Ya. membutuhkan aja dikeluarin. Fungsinya kantong ajaib itu apa? Yo, Timi. Mengapakan kantong ajaib itu digunakan Untuk? untuk mengeluarkan alat ajaib. Wih. Ajaib. Mengeluarkan nonton ini. alat ajaib. Ya. Siapa yang minta alat-alat itu biasanya? Nobita. Nobita. Nah, ini ya orangnya ya. Tersangkanya itu sebelahnya Doraemon itu ya. Iya. Iya, jadi Nobita itu kan dia anak yang polos ya. Jadi temannya dia ya Doraemon itu, di rumah juga sama Doraemon. Nah, kadang-kadang ketika Nobita butuh sesuatu, Doraemon selalu punya ya alatnya ya. Iya. Nah, sebelum sampai situ tuh, itu di belakang ada siapa aja tuh? Tahu nggak? Teman-temannya. Giant Neo. Giant, Suneo, sama satu itu yang cewek siapa? Shizuka. Shizuka. Gampang. Wah, ngikutin Doraemon banget ya adik-adik. Ya, oke. Kembali lagi ke yang tadi. Jadi ketika Nobita butuh sesuatu, Doraemon tuh selalu ada aja alatnya ya. Ada aja alatnya. Ajaib lagi alatnya. Siapa sih yang nggak pengen berteman sama Doraemon ya kalau gitu ya? Berarti pengen nggak temenan sama Doraemon? Minta semuanya. Minta bercoba. Pengen nggak temenan sama Doraemon? Pengen. Pengen. Iya. Apa tuh? Mon. Gimana Kak Abe? Yeremia mau minta apa itu ke Doraemon? Iya, iya. Tadi Ini katanya minta mau apa? buat. Ya, oke. Salah satu alat yang dikeluarkan Doraemon adalah, tahu apa ini? Baling bambu. Baling-baling bambu. Iya tuh, ada di lagu pembukaannya ya. Baling-baling bambu. Nah, kayak gitu tuh. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Doraemon mengeluarkan baling-baling bambu, apakah si Nobita itu langsung bisa pakai? Langsung. Tidak. Tidak. Langsung. Ya, langsung bisa jadi kan Nobita Benar terbiasa. nggak bisa pakai. Malah mungkin karena kadang ini ketika Doraemon mengeluarkan alat, ya Nobita itu kadang-kadang nggak ngerti ini alat itu buat apa, gitu loh. Nah, artinya setiap alat yang dikeluarkan Doraemon, Nobita harus belajar dulu, harus tahu dulu itu caranya make kayak gimana. Nangkep ya adik-adik, ngerti ya? Setiap Doraemon keluarin barang, keluarin alat, Nobita
kadang-kadang nggak ngerti itu cara makainya gimana. Oleh karena itu, Nobita harus belajar dulu. Nah, adik-adik, begitu juga dengan berdoa. Ya, masa kita kalau berdoa itu langsung dikabulkan kayak pertanyaan tadi? Enggak juga kan? Nah, karena kita juga perlu apa? Selain berdoa, kita juga perlu apa, adik-adik? Kita juga perlu mengucap syukur. Selain mengucap syukur, Rizky ya? Apa lagi? Belajar berdoa. Belajar, ya betul. Isatimi mau menambahkan? Kasih contoh Kak Danang. Oh, kasih contoh. Ya. Oke. Tadi sebenarnya Hizkia itu, ya, Yeremia udah kasih bocoran tuh. Misalnya kita punya PR, ya. Punya PR. PR-nya itu banyak, ya. Kalian semua pasti pernah dapat PR kan ya di sekolah ya? Pernah. Nah, kita punya PR. Terus kita tuh pengen Tuhan supaya PR-ku ini jawabannya benar semua, terus dapat nilai 100. Tuhan, aku berdoa supaya aku dapat nilai 100 PR-ku ini. Nah, adik-adik udah berdoa kan? Tapi kalau PR-nya nggak dikerjakan, bisa dapat nilai 100 nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti harus apa? Harus Harus Kerjakan. dikerjakan. Betul. Jadi kalau kita punya PR atau punya tugas di sekolah, kita nggak cukup adik-adik cuma berdoa ya, Tuhan tolong aku pengen dapat nilai bagus ini. Nggak bisa. Adik. Jadi berdoa harus disertai dengan kerja. Harus belajar. Jadi nggak bisa adik-adik atau Kak Danang atau Kak Afi juga berdoa aja itu nggak bisa tanpa bekerja. Karena bertekun di dalam doa harus kerja juga. Jadi kesimpulannya hari ini bertekun di dalam doa dan kerja. Tekunnya nggak boleh doa aja, tapi kita harus tekun juga kerjanya, gitu. Bertekun di dalam kerja. Iya. Nah, adik-adik, kalau gitu siap nggak adik-adik untuk memulai hari dengan berdoa dan bekerja? Siap. Siap ya. Adik-adik harus kerja keras, rajin belajar, terus jangan lupa berdoa. Nah, nanti adik-adik bisa merasakan sendiri hasilnya, hasil dari kerja keras itu. Ya, kalau dapat nilai 100 ya bersyukur gitu. Kalau enggak, ya bersyukur juga. Bersyukur juga artinya harus belajar lagi. Ya. Karena juga pernah kok habis capek-capek belajar nilainya 60 ya. Nilainya rata-rata ya. Artinya itu bukan Kak Danang gagal ya. Mungkin Kak Afi juga pernah ngerasain. Tapi artinya Kak Danang harus belajar lagi. Ya. Jadi adik-adik kalau misalnya dapat nilai kurang bagus misalnya ya, itu bukan tanda adik-adik nggak bisa. Tapi adik-adik harus belajar lagi. Sekali lagi ya, bertekun di dalam doa dan kerja. Ya. Kita baca lagi adik-adik ya. Bertekun Bertekun di dalam doa dan kerja. Iya, jangan cuma dibaca, tapi dilakukan juga. Nah, adik-adik, kalau gitu sekolah minggu kita, perenungan firman Tuhan kita sudah selesai ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati selalu. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kita kan selalu ada tradisi nih sekarang. Kita selalu mengucapkan yang namanya pengakuan iman Rasuli. Adik-adik udah pada hafal belum itu? Udah. Udah. Yakin udah.
Itu hafal apa baca itu? Hafal. Ya, Hafal ya? aku enggak baca kok hafal. Nggak baca, hafal. Ya, tapi mungkin ada yang belum hafal ya. Jadi Kak Dana tetap akan share screen untuk adik-adik semua ya. Kak Afi juga bisa membaca juga. Ya, ini dia pengakuan iman rasuli. Iya. Kelihatan jelas ya adik-adik ya? Gedein lagi. Gedein lagi. Lagi. Iya. Kelihatan jelas ya adik-adik? Ya. Ini pengakuan kita nih, tak biru ini. Oke. Kita sebutkan ya adik-adik ya. Kita bacakan ya. Atau kalau udah hafal, coba sambil tutup mata. Pengakuan Oke. iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, rata-rata udah pada hafal nih ya. Bagus. Oke, adik-adik. Sekarang waktunya kita tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Oke, dengan berdoa. Oh, itu Iskia Yeremia raise hand. Apa ini? Yeremia ini loh, Pak. Oh, angkat tangan. Ketik aneh-aneh. Ada yang mau ditanyakan Yeremia? Kan biasanya kalau di kelas itu ya, oh aku mau tanya, aku angkat tangan. Nah, gitu. Iya. Sepertinya tidak ada, ya. Ya. Oke, kalau gitu kita berdoa ya. Kita sekaligus menaikkan doa syafaat kita, diakhiri dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Udah hafal dong pastinya ya. Oke, kita berdoa ya. Ayo sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena berkat-Mu, kasih-Mu setiap hari yang boleh kami terima. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali bersekolah minggu. Kiranya kami dapat bertekun di dalam doa dan juga bekerja ya Tuhan. Agar kami dapat memuliakan nama-Mu, membanggakan kedua orang tua kami, dan dapat berguna menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan selalu, damai sejahtera, dan kiranya orang tua kami dapat senantiasa membimbing kami dan mendidik kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, kiranya kami sebagai warga negara dan juga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau juga sertai
sekolah kami ya Tuhan, pendidikan kami. Kiranya kami boleh menjalankan pendidikan kami dengan baik dan kami dapat kerja keras, dapat belajar, dan dapat mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ngapain nih Kak Afi? Kita mau ngapain nih Kak Afi? Wah, sepertinya Kak Afi lagi. Halo. Nah, itu. Kita mau ngapain nih Kak Afi sekarang? Kita mau nyanyi. Nyanyi ya? Satu lagu. Iya. Lagu 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 apa ya? Kasih Jimmy. Tahu. Ya, lagunya, judulnya Bapa, Terima kasih. Bapa terima kasih. Iya, oke. Kita pujikan Bapa terima kasih. Ini dia. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, sebentar lagunya ya. Atau kurang lama? Cukup. Sebentar. Cukup ya? Oke. Kalau gitu sekolah minggu kita sudah selesai, adik-adik. Sebelum tutup, kita foto bersama dulu yuk. Oke? Siapkan senyum yang paling manis, senyum Pepsodent ya. Iya, itu Senyum Timi Pepsodent. sudah. Oke, itu adiknya itu sama Timi ada itu. Ada jendelanya. Siap ya, Kak Danang foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Kayak bebas. Kayak bebas ya. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Timi gini ya, Timi. Ya. Oke. Terima kasih adik-adik kebersamaannya pada hari ini. Ya. Semoga minggu depan kita lebih rame ya dengan kakak-kakak yang lain.